teman-teman semua, ya terutama grup Andalas. Apa kabar semuanya, sahabat-sahabatku ya yang ada di Medan, ya di Aceh, ya grup Andalas yang luar biasa. Tetap semangat, insya Allah ya. Dan juga sahabat-sahabat HMI dimanapun berada. Pada kesempatan hari ini ya, saya mengambil tema yaitu HMI bisnis keluarga, ya. HMI bisnis keluarga. Ya, pertanyaannya kenapa? Ya, kenapa HMI menjadi bisnis keluarga? Kan seperti itu ya. Ya, kenapa HMI menjadi bisnis keluarga? Ya, sebenarnya jawabannya sederhana ya, teman-teman. Ya, kalau ya jawabannya sederhana karena apa? Karena HMI ini sangat concern ya, sangat concern terhadap pemberdayaan potensi keluarga, tentunya keluarga muslim ya, dan sangat mendorong terbentuknya ya ketahanan keluarga yang harmonis dan produktif. Nah, ini sangat penting apalagi di era pandemi saat ini ya, yang mungkin kalau kita lihat, kita mendengar, bahkan kita saksikan ya terkadang miris ya, banyak sekali keluarga-keluarga ya yang menjadi dampak ya, yang mendapatkan dampak dari masalah pandemi corona ini. Subhanallah gitu ya, yang mungkin ada yang banyak ya, sebagian bahkan mungkin banyak ya dari kepala keluarga atau anggota keluarga yang mau nggak mau terpaksa dirumahkan ya, dirumahkan. Dengan demikian otomatis pendapatan itu menjadi ini ya, berkurang gitu ya, karena jam bekerja yang dikurangi seperti itu. Nah, ini sangat luar biasa dampaknya ya, bahkan mungkin tetangga kita ya, mungkin bisa jadi sahabat kita, kerabat kita, mungkin bahkan saudara kita gitu. Ini terkena dampak yang sangat luar biasa ya. Nah, tapi subhanallah gitu ya, yang sangat-sangat dan harus selalu kita syukuri ya, kita sudah berada pada rumah yang tepat ya, rumah kita yaitu di HMI ya, karena dalam kondisi yang seperti saat ini ya, di mana banyak terjadi pengurangan tenaga kerja, banyak yang dirumahkan gitu ya, tapi HMI masih mampu ya tetap eksis gitu ya, memberikan solusi yang terbaik gitu buat keluarga muslim di Indonesia khususnya gitu ya. Nah, kenapa HMI ini layak dikatakan sebagai bisnis keluarga? Ya karena tadi ya, fokus dari HMI ini bahkan menjadi fokus utama itu adalah pemberdayaan pada potensi keluarga ya, bagaimana keluarga-keluarga muslim ya ini yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia ini bisa menjadi keluarga yang harmonis dan produktif ya, karena apa? Karena dengan terbentuknya ketahanan keluarga yang menghasilkan keluarga yang harmonis dan produktif, ini adalah cikal bakal yang akan menghasilkan keluarga muslim yang sehat gitu. Keluarga muslim yang sehat, keluarga muslim yang cerdas ya, dan keluarga muslim yang mandiri tentunya. Nah, karena beli beras ya, atau ada yang anaknya menangis karena belum makan, ini masya Allah ya, dan ini menjadi apa ya, kita sebagai umat Islam ya, tentunya kita ingin sekali menjadi orang yang berdaya guna, ingin sekali menjadi orang yang mampu memberikan manfaat banyak kepada orang lain. Karena sebagaimana dikatakan dalam hadis, sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, ini subhanallah. Dan ini merupakan cita-cita kita
teman-teman semua di HNI pastinya gitu ya, kita ingin menjadi manusia yang berdaya guna ya, terutama kita nih para emak-emak ya, para ibu yang tentunya kita ini menjadi pondasi dalam keluarga kita ya. Tanggung jawab kita tidak ya, tanggung jawab kita ya mungkin bisa dikatakan lebih ini ya, lebih banyak gitu ya. Yang jelas bagaimana kita bisa memastikan kondisi anak, suami, ya, keluarga kita, rumah kita itu semuanya terpenuhi ya, dari kebutuhan hariannya, ya, kebutuhan jasa dia, rupiahnya itu semua bisa terpenuhi dengan baik gitu ya. Tapi kita juga adalah makhluk sosial, kita juga hidup bermasyarakat, kita juga punya tanggung jawab, kita juga harus melek gitu ya dengan kondisi sekitar kita. Nah inilah kenapa saya pribadi merasa terpanggil untuk bisa ya berdaya guna menjadi seorang ibu ya. Saya juga seorang ibu rumah tangga biasa yang hari-hari juga mengurus anak, mengurus keluarga ya, mengurus rumah ya. Tapi ada suatu panggilan, ada suatu motivasi membuat saya harus bisa berbuat lebih ya. Kalau kata Bu Ratu Irah, temukan macan dalam hidup kita, kan seperti itu ya, temukan macan. Karena dengan macan itu kita bisa berbuat sesuatu ya yang mungkin tadinya menurut kita nggak mungkin gitu ya. Ini subhanallah gitu ya. Nah, saya kalau ditanya saya jadi HNI ini adalah bisnis keluarga karena di dalamnya jelas ya melibatkan anggota keluarga kita, baik suami, istri, anak-anak ya maupun keluarga kita yang lain. Nah ini ya, saya pada saat bergabung di HNI memang suami dulu gitu ya yang bergabung, lebih dulu suami, tapi nggak pakai lama ya, nggak pakai lama, hanya selama beberapa bulan. Hanya kita berpikir ini alangkah baiknya ini juga bergabung gitu, karena alangkah indahnya ketika kita bisa menjalani bisnis ini bersama-sama. Nah jadi alhamdulillah ya, sampai saat ini kita pun masih tetap menjalankannya bersama. Nah kembali kepada tadi ya, betapa pentingnya ketahanan keluarga ya bagi umat Islam, bagi keluarga Muslim, karena ya kita ingin ya masyarakat kita menjadi masyarakat yang mampu ya, mandiri ya dalam ekonomi, dalam finansial seperti itu. Nah sebenarnya mungkin lebih tepatnya gitu ya, HNI adalah kendaraan yang tepat untuk ya kita jadi HNI ini adalah kendaraan yang tepat untuk kita mengasah potensi diri dan keluarga. Nah sebenarnya ini sangat sederhana gitu ya, karena sebenarnya sebelumnya kita sudah mempunyai contoh bahkan suri tauladan yang terbaik gitu ya, yaitu baginda Nabi ya, Nabi Muhammad SAW beserta istri tercinta ya Ibunda Khadijah, yang mana beliau adalah sepasang entrepreneur yang sangat luar biasa, mampu membangun keluarga yang harmonis, keluarga yang produktif gitu ya, anak-anak yang sehat gitu, dan menjadi pengusaha ya, entrepreneur yang sangat luar biasa. Nah ini juga merupakan salah satu motivasi gitu ya buat kita, bahwasanya ada loh ya, bahwasanya semua itu ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Ya tinggal bagaimana kita mau atau mau banget gitu ya untuk memulai gitu ya, untuk bisa sukses gitu dalam kehidupan ini. Nah dan tentunya semangat pemberdayaan ini adalah semangat pemberdayaan keluarga ini akan menjadi spirit terbesar, bahkan terpenting ya bagi HNI gitu ya. HNI sangat fokus sekali, sangat konsen sekali terhadap masalah ini. Nah di sini paling tidak ada dua potensi ya, ada dua potensi yang bisa kita lakukan ya, yang bisa kita manfaatkan gitu ya bersama HNI. Yang pertama di HNI ini adalah potensi pemberdayaan kesehatan keluarga. Nah potensi kesehatan keluarga ini bagaimana kita bisa mengajak ya
menjadikan keluarga kita menjadi lebih sehat. Ya sebenarnya sederhana sekali, ya sederhana sekali. Bagaimana kita bisa menjadi lebih sehat? Ya sudah ada tadi saya sebutkan, contoh kita adalah suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, bahwasanya sudah cukup ya apa yang diajarkan oleh Nabi. Ya kita cukup mengedukasi kepada keluarga baginda Nabi. Ya baginda Nabi ya selama beliau hidup 63 tahun ya itu hanya 2 kali gitu ya mengalami sakit. Nah ini kan menandakan bahwa beliau adalah sosok pribadi yang sangat sehat gitu ya, pribadi yang kuat seperti itu. Nah kita cukup mengedukasi kepada keluarga Nabi ya, setiap harian HMI dan juga masyarakat, bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa untuk menjadi sehat cukup dengan mencontoh kehidupan Rasulullah SAW dalam pola hidupnya, ya dalam pola konsumsi sehatnya. Apa sih yang dikonsumsi oleh Nabi gitu ya, sehingga beliau menjadi senantiasa bugar, sehat dan kuat gitu ya. Nah di HMI ini alhamdulillah ya, ya ada banyak produk-produk yang bisa kita konsumsi, yang bisa kita gunakan untuk menjaga kesehatan keluarga kita. Ya terutama di era pandemi seperti ini ya Bapak Ibu, yang mana kita harus senantiasa menguatkan ya paling tidak ada 2 hal yang harus kita kuatkan ya. Yang pertama adalah kuatkan iman kita ya, kuatkan iman kita yaitu dengan senantiasa mengisi ruhiyah kita dengan memperbanyak ibadah pada Allah, dengan memperbanyak zikir, dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah gitu ya. Ya senantiasa menyirami ruhiyah kita, senantiasa membasahi lisan kita ya dengan banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amalan-amalan yang bisa ya menunjang gitu ya, menunjang dari keimanan kita gitu. Nah yang kedua yang tak kalah penting adalah tidak hanya keimanan yang kita jaga pada saat kondisi saat seperti ini gitu ya, sangat-sangat dibutuhkan bagaimana kita menjaga imunitas kita, menjaga kesehatan kita. Nah disinilah ya HMI sudah sangat tepat, kita sudah berada di rumah yang tepat ya, bahwasanya di dalam bersama HMI ini ada pemberdayaan potensi kesehatan keluarga. Nah bagaimana kita harus benar-benar gitu ya mengikuti mencontoh kehidupan Nabi ya, bagaimana beliau sehat ya. Dan dalam kondisi saat ini apalagi ya Masya Allah gitu ya, selalu kita wanti-wanti untuk rajin cuci tangan gitu ya, memakai masker ketika keluar rumah, menjaga jarak, ketika mau nggak mau kita keluar rumah, setelah pulang cepat-cepat kita ganti pakaian, kemudian kita mandi ya. Nah ini luar biasa gitu ya, ini yang harus kita jalani gitu ya, nggak tahu sampai kapan, sampai berapa bulan atau berapa tahun ke depan kondisi seperti ini. Nah di samping itu kita juga ini tadi ya di HMI ini ada herbal-herbal yang bisa menunjang imunitas kita agar senantiasa sehat, agar senantiasa bugar ya, agar kita terhindar gitu ya. Yang namanya sakit itu memang sudah qadarullah gitu ya, tapi sebagai manusia kita diminta oleh Allah untuk berikhtiar untuk sehat kan gitu ya. Mati pun semua orang pasti akan mati gitu, tapi ya bagaimana ikhtiar kita untuk senantiasa bisa selalu sehat, bisa menjaga kesehatan keluarga ya, bisa mengedukasi ke masyarakat gitu. Nah apa sih amalan-amalan yang herbal-herbal yang digunakan oleh Nabi kita gitu ya. Nah alhamdulillah di hari ini sudah ada semua ya Bapak Ibu ya, produk-produk sunnah. Kalau saya menyebut itu produk-produk sunnah itu sangat luar biasa ya, luar biasa manfaatnya. Kita nggak usah ngomong yang lain-lain ya, ayo kita kembali pada Atibun Nabawi, pada pengobatan yang alami ya. Nabi sehat minum apa sih kan gitu ya. Di sini ada madu gitu ya Bapak Ibu ya, ada sari kurma ya, ada zaitun, ini luar biasa, bahkan jelas dikatakan dalam Al-Quran watini wa zaitun gitu ya. Kemudian ada apa lagi, siwak. Nah ini luar biasa ya, siwak yang ada pada pasta gigi kita ini sangat luar biasa ya. Bagaimana kita mengedukasi keluarga kita ya untuk senantiasa mengkonsumsi produk-produk halal dan thayyib ya dari HMI ini. Nah jadi edukasi kesehatan yang kita
lakukan kepada keluarga kita, juga bisa kita lakukan kepada masyarakat di sekitar kita, kepada keluarga kita, saudara kita gitu. Karena kita kan tentunya tidak ingin sehat sendiri gitu ya. Kita ingin saudara kita yang lain juga sehat, tetangga-tetangga kita juga sehat ya. Mungkin masyarakat, kita juga ingin masyarakat juga merasakan sehat gitu ya. Nah ini luar biasa gitu ya, HMI membuka peluang untuk kita menjadi sehat secara alami gitu. Ya kalau saya alhamdulillah ya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat HMI, mungkin sahabat-sahabat HMI juga, leader-leader semua juga tidak ini ya, sudah lebih ini ya, udah nggak kalah hebatnya gitu ya, mengedukasi masalah kesehatan ini kepada keluarga dan sahabat-sahabat serta masyarakat di sekitarnya gitu ya. Dan ini juga menjadi kemandirian ya bagi anak-anak gitu. Anak-anak sudah paham ketika mulai rasa gak enak atau mulai mau gejala-gejala mau sakit gitu, mereka langsung bertanya, ini minum apa gitu ya. Udah ambil ini gitu. Sehingga sudah terpola akhirnya ya dengan baik, sehingga ketika anggota keluarga kita merasa kurang enak badan atau kurang sehat, nggak mencari yang lain gitu. Yuk kembali kepada produk-produk HMI yang sudah disediakan untuk kita. Ini subhanallah gitu ya. Dengan kita mencontoh kehidupan Nabi, bagaimana pola hidupnya, pola konsumsi sehatnya, insya Allah kita bisa menjaga kesehatan kita dan keluarga kita, dan juga kita bisa mengedukasi, dan ini cara yang sangat mudah dan sederhana untuk kita bisa mengedukasi ke masyarakat. Baik, sahabat-sahabat HMI dimanapun berada, itu yang pertama ya, sharing kita bahwasanya potensi pemberdayaan kesehatan keluarga itu luar biasa ya. Dan kemudian yang kedua adalah potensi pemberdayaan ekonomi ya, potensi ekonomi keluarga. Nah, ketika kita berbicara masalah ekonomi gitu, tadi sudah saya singgung di awal, ya tentunya kita ingin menjadi keluarga yang mandiri gitu ya, keluarga yang produktif, keluarga yang bisa berdaya guna, memberikan manfaat lebih kepada keluarga dan saudara dan juga masyarakat. Nah, tujuannya apa gitu ya? Tujuan dari pemberdayaan potensi pemberdayaan ekonomi ini adalah bagaimana kita mampu melahirkan keluarga-keluarga muslim ya, keluarga-keluarga muslim yang menjadi pebisnis ya, menjadi pebisnis dengan cara yang mudah, murah, dan sesuai dengan syariat. Nah, ini yang paling penting. Kita berjalan harus sesuai dengan syariat kan gitu ya. Karena bisnis kita adalah bisnis syariah, halal network internasional yang tentunya kita ingin apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di HMI harus berlandasan kepada syariat Islam ya, jangan sampai melenceng gitu ya, jangan sampai kita menghalalkan segala cara. Ini nauzubillah gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu yang jadi itu ya tujuan daripada potensi pemberdayaan ekonomi keluarga. Kita ingin menghasilkan keluarga-keluarga muslim yang menjadi pebisnis ya, yang sukses gitu ya. Karena ketika kita berbicara bisnis di HMI, ini tidak hanya sekedar kita mencari rupiah gitu ya Bapak Ibu, tapi lebih dari itu ya. Ada sesuatu yang mungkin tidak didapatkan pada bisnis-bisnis yang lain gitu ya. Karena bisnis di HMI ini ya, selain menciptakan keluarga-keluarga yang produktif, keluarga yang harmonis, keluarga yang mandiri ya, Masya Allah gitu ya, banyak sekali yang kita dapatkan bersama HMI ini gitu ya. Di antaranya mungkin tadi persaudaraan yang sangat luar biasa, yang dilandasi oleh ukhuwah Islamiyah ya, yang dilandasi oleh kasih sayang karena Allah, ini luar biasa ya. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan ini adalah kendaraan yang tepat bagi kita ya, untuk menjadi sukses ya, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat tentunya gitu. Jadi kalau saya ya selalu ingat gitu ya, yang selalu saya ingat
terus dan selalu saya install di mindset saya adalah HNI ini adalah Muslim produk. Nah, bagaimana kita bangga dan sudah selayaknya kita bangga ya menggunakan produk-produk Muslim dan kemudian produk-produk anak bangsa, produk-produk dalam negeri. Nah, sehingga apa? Sehingga kita juga menjadi bagian dari orang yang memberikan manfaat pada tidak hanya pada keluarga tapi juga pada negara. Kan seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, adapun rumus ketika kita ingin berbisnis di HNI, ingat rumus sukses ya, ingat rumus sukses di HNI ya. Rumus ini singkatan ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu teman-teman semua sudah paham ya. Mungkin di sini saya ingin hanya mengingatkan kembali ya rumus sukses kita ya. Rumus sukses kita di HNI ya itu dari kata rumus itu sendiri ya, yang ini merupakan singkatan. Ruhnya itu adalah rumahan ya, ruhnya itu adalah rumahan. Jadi jelas ya, bisnis HNI ini adalah ya bisnis yang bisa dijalankan dari rumah ke rumah. Nah ini ya, jadi konsep rumahan yang kita bawa ini sudah sangat-sangat keren banget ya. Bisnis yang kita jalankan dari rumah ke rumah ya, bisnis keluarga yang mana kita bisa mengajak semua anggota keluarga kita ya untuk sama-sama gitu ya menjalankan bisnis ini dengan rasa nyaman. Nah, terus mungkin ada yang bertanya, dengan kondisi seperti ini gimana dong gitu ya, kan kita nggak bisa keluar rumah gitu ya, kita nggak bisa kemana-mana, kita stay at home gitu ya. Nah, kalau kata Pak Firly ya, manfaatkan mulut dan jari-jari kita. Nah, ini Masya Allah ya, manfaatkan mulut dan jari-jari kita untuk tetap bisa menjalankan bisnis HNI ini dari rumah ya. Jadi dengan keterbatasan saat ini, dengan keterbatasan yang sedang kita alami, tidak menjadikan kita patah semangat gitu ya. Bahkan kita sudah mengatakan jangan sampai mati gaya gitu ya, jangan sampai kita mati gaya. Jadi nggak ada istilah mati gaya, apapun bisa kita lakukan bersama HNI. Gunakan mulut kita, sapa mitra-mitra kita, sapa teman-teman kita yang mungkin belum bergabung bersama HNI ya, melalui WhatsApp, mungkin bisa kita call gitu ya. Dan gunakan jari-jari kita, share gitu ya di media sosial, di Facebook, di Instagram gitu ya, di WA dan sebagainya. Nah, insya Allah ya Bapak Ibu ya, bahkan saya sangat takjub sekali gitu ya. Bahkan ada seorang leader ya yang tanpa bertemu dengan mentornya ya, tanpa harus bertemu karena jarak yang lumayan jauh gitu ya, tanpa bertemu dengan mentornya dia bisa menjadi seorang LED. Ini subhanallah, ini membuktikan bahwa ya kondisi seperti apapun ya tidak menghalangi, tidak menjadi penghambat kita untuk bisa sukses di HNI. Bayangkan, belum pernah bertemu ya, belum pernah bertemu upline-nya, belum pernah bertemu mentornya, tapi bisa menjadi LED. Ini luar biasa ya. Apa sih yang dilakukan? Ya saya yakin pasti ya di HNI ini kan kalau mau sukses kan dua kuncinya ya, follow the system, follow the leader. Nah, mungkin kalau kedua-duanya ini bisa dijalankan dengan baik, insya Allah tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu akan bisa cepat sukses di HNI ini ya. Jadi bisnis yang berbasis rumah ya, yang bisa kita jalankan dari rumah. Apalagi kita nih ya, emak-emak ya, para ibu-ibu dengan kesibukan kita yang mungkin kok bisa dikatakan dari bangun tidur sampai tidur lagi ya, ini ya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi ada saja gitu. Tapi ya memang kalau bisa dikatakan waktu 24 jam itu tidak cukup gitu ya. Tapi bagaimana kita mampu mensiasati itu semua ya kan? Nah, kita bisa mensiasati, kita bisa menjalankan bisnis ini ya karena kita yang mengatur ya. Kita ingin menjalankan bisnis ini berapa jam sehari itu juga kita yang ngatur ya. Jadi kalau masih ada mungkin yang mengeluh ya, capek lagi
ngurusin mitra. Ya, saya selalu bilang semua pekerjaan pasti capek. Ya, tidak ada pekerjaan yang nggak capek. Tidur aja capek, betul ya? Bahkan makan aja kadang ya makan aja capek gitu ya. Semua pekerjaan pasti kita akan merasakan lelah, letih. Nah, itu sunatullah. Dan itu tapi yakinlah lelah kita, ya capeknya kita ketika kita niatkan karena Allah, karena ini adalah bagian dari dakwah kita, maka insya Allah lelah kita itu akan menjadi lillah gitu, akan menghasilkan pahala yang luar biasa di sisi Allah. Dan ini luar biasa. Jadi bagaimana kita mampu memanage waktu kita di rumah, ya, antara memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga kita, dan juga bagaimana kita tetap bisa menjalankan bisnis kita di HMI, gitu ya. Jadi tidak ada alasan, jangan sampai mati gaya, gitu ya. Apapun bisa kita kerjakan. Jadi manfaatkan mulut dan jari-jari kita untuk tetap eksis, ya, membangun bisnis bersama HMI. Nah, itu rumusnya, rumus yang pertama. Kemudian yang kedua, murah. Nah, jadi rumus sukses yang pertama tadi adalah rumahan, yang kedua adalah murah, ya. Bisnis HMI ini adalah bisnis yang sangat murah. Bagaimana nggak murah ya Bapak Ibu ya? Bergabung hanya 30.000 gitu, ya. Bergabung menjadi anggota HMI, menjadi keluarga HMI, menjadi agen HMI hanya 30.000 rupiah. Murah banget gitu ya, murah banget gitu. Ya, kalau saya melakukan PCA, saya selalu memanfaatkan kondisi agar calon agen-agen baru ini bisa closing di tempat. Jangan sampai mereka pulang dulu gitu ya, karena kalau sudah pulang nanti banyak alasan macam-macam gitu. Jadi manfaatkan momen PCA mungkin pada kemarin-kemarin ya, pada saat PCA offline itu kita bisa manfaatkan bagaimana kita bisa mengajak orang-orang bergabung pada hari itu gitu ya, pada saat itu juga. Nah, bisnis kita adalah bisnis HMI adalah bisnis dengan modal finansial yang bisa disesuaikan dengan kemampuan kita. Murah tapi nggak murahan. Nah, itu yang harus kita ingat. Murah tapi tidak murahan. Nah, subhanallah gitu ya. Produk-produk kita harganya sangat-sangat terjangkau. Tapi kualitasnya, masya Allah, ya, kualitasnya jangan diragukan lagi. Bahkan kita mampu bersaing dengan produk-produk yang mahal sekalipun gitu. Nah, inilah kelebihan dari produk kita, ya. Pakai pasta gigi, nih, ya, murah banget gitu ya. Harganya berapa? Murah banget. Ibu-ibu bisa bandingkan ya, teman-teman nanti bisa bandingkan dengan produk yang hampir sama gitu ya, yang ada di pasaran. Jadi bagaimana kita bangga gitu ya dengan produk-produk kita yang harganya sangat-sangat bersahabat tapi kualitasnya sangat-sangat, ya mungkin bisa dikatakan mendunia gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi murah tapi tidak murahan. Nah, ini luar biasa. Kemudian yang ketiga, untung. Nah, ya, rumus sukses yang ketiga ini adalah untung. Ya. Kenapa untung? Ya itu tadi. Pertama tadi jelas. Ya. Ada unsur potensi kesehatan bagi keluarga kita. Pakai sendiri saja kita untung. Ya, kesehatan itu adalah hal yang paling penting. Ya, mungkin tidak bisa dibayar dengan apapun, ya, yang namanya kesehatan. Tapi ya kesehatan bukan segala-galanya, kan seperti itu. Sehat tapi kalau finansial kita lemah, kita juga akan sulit untuk melakukan aktivitas. Nah, jadi untung, produk dipakai sendiri untung, apalagi kita mau dan kita bisa menceritakan keunggulan dari produk-produk kita ini kepada orang lain. Ya, jadi konsep kita sederhana ya Bapak Ibu ya. Konsep kita adalah bagaimana kita mengajak hijrah kepada produk-produk halalan thayyibah, kepada keluarga kita, kepada saudara kita, kepada masyarakat, ya, kepada orang-orang yang kita jumpai. Karena konsep kita juga sangat sederhana, yaitu cukup dengan PCA, pakai cerita aja. Ya, kita memakai produk kita merasakan manfaatnya, itu udah keuntungan yang luar biasa bagi kita. Ingin mendapat untung lebih, ceritakan dong apa manfaat dari produk yang kita pakai, kan seperti itu.
Ya, ceritakan kepada orang setiap kita jumpai apa khasiat dari produk yang kita gunakan. Insya Allah ini akan jauh lebih untung, gitu ya. Kita ajak sharing-sharing, kita kumpul, dan kemudian kita ajak mereka untuk bergabung bersama HNI. Insya Allah ini akan menjadi berlipat-lipat kali, gitu ya, keuntungan yang bisa kita dapatkan. Ini sederhana sekali ya, sederhana, yaitu dengan mengajak orang untuk hijrah kepada produk-produk halal dan thayyib dengan cara PCA. Ini luar biasa. Jadi pakai sendiri saja sudah untung, ya. Pakai sendiri itu sudah untung, apalagi kita mampu, apalagi kita mengajak orang untuk memakai produk yang sama seperti yang kita gunakan, kita sharing-sharing, kita ngobrol, ya. Ini luar biasa gitu ya. Ini emak-emak, ibu-ibu, ya, bapak-bapak, ya mungkin kita juga banyak grup-grup, ya, banyak forum-forum yang bisa kita gunakan untuk sharing-sharing gitu ya. Karena kan sederhana gitu ya, sederhana gitu. Ketika di satu forum, satu grup ada yang bercerita, mungkin ada anaknya yang habis sakit gitu ya. Nah, kita bisa masuk di situ, ya, memperkenalkan produk-produk kita. Nah, ini Masya Allah ya Bapak Ibu, manfaat yang sangat luar biasa yang kita dapatkan dari HNI. Bagaimana kita bisa membangun bisnis bersama keluarga. Itu tadi karena bisnis HNI ini adalah berbasis rumah. Bagaimana kita menjadikan rumah sebagai base camp kita, ya, sebagai tempat aktivitas bisnis kita. Jadi nanti teman-teman yang baru bergabung jangan bingung ketika mau menjadi agen stok, ya. Oh, saya nggak punya tempat, cuma di rumah. Ya memang semua berawal dari rumah. Saya juga dulu memulai bisnis HNI juga berawal dari rumah, ya. Menjadi agen stok juga ditempatkan di rumah, nggak usah bingung gitu ya. Bahkan sebelum ini juga menjadi bisnis center juga memanfaatkan lahan yang ada di rumah gitu ya. BC, ya, memanfaatkan lahan yang ada di rumah, ya. Yang harus menjadi garasi, ya, kita sulap gitu ya menjadi tempat, ya, menjadi kantor kecil-kecilan yang di situ dilakukan transaksi, ya, transaksi penjualan, transaksi pendaftaran dan sebagainya. Jadi memang sampai sekarang pun masih tetap di rumah. Ini luar biasa. Mungkin ada tambahan bantuan, ya, dari tim gitu ya yang mengelola bisnis kita, bisnis center kita. Ini Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, jangan khawatir, jangan takut gitu ya. Ini adalah bisnis rumahan yang sangat cocok buat kita, apalagi di era pandemi seperti saat ini. Jadi kita menjadikan rumah sebagai basis aktivitas bisnis kita di HNI. Jadi sukses dimulai dari rumah. Nah itu, jadi tadi rumahan murah gitu ya, untung, dan kemudian yang terakhir adalah simple. Nah, bisnis di HNI ini sangat mudah Bapak Ibu ya, sangat simple ya. Bisnis yang cepat berkembang gitu ya. Karena yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengajak orang terdekat kita. Ya, kita nggak usah berpikir yang jauh-jauh dulu. Kalau yang dekat-dekat saja belum kita ajak, kan seperti itu. Bagaimana kita mampu mengajak keluarga kita, tetangga kita, kanan kiri, depan belakang, ya, untuk mengenal apa itu HNI, ya, dengan cara cukup ceritakan pengalaman-pengalaman kita memakai produk gitu ya. Nah, ini luar biasa, ya, ajak mereka untuk mencoba. Nah, insya Allah gitu ya, ini mudah sekali. Bagaimana juga kita mengedukasi gitu ya. Kalau saya di sini karena suami suka suka bercocok tanam gitu ya, suka nanem gitu ya. Alhamdulillah ada lahan di belakang rumah. Beliau banyak menanam pohon-pohon, baik pohon buah, bunga, ya, macam-macam lah gitu ya. Beliau rajin menggunakan promol ya, sebagai pupuk gitu, sehingga dengan hal-hal sederhana ini beliau bisa cerita gitu kan ke tetangga yang memang sama-sama hobi nanam-nanam gitu ya. Nah, ini tuh menjadi suatu daya tarik buat tetangga gitu. Oh gitu ya, gimana caranya gimana gitu. Nah, ini bagaimana kita mengedukasi kepada tetangga sekitar kita
Rasanya kita punya bisnis atau produk yang keren banget. Nah, ini luar biasa. Jadi kunci sukses ya, rumus ya, kunci sukses di HNI itu yaitu rumus tadi, perumahan ya, murah, untung dan simple. Nah inilah ya yang bisa kita jadikan sebagai modal untuk mengembangkan potensi pemberdayaan ekonomi keluarga kita. Ya, bagaimana HNI ini bisa berjalan tanpa kita harus meninggalkan kodrat kita sebagai, terutama kita sebagai seorang ibu, ya, tidak harus meninggalkan kodrat kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, tapi kita bisa menjalankan aktivitas bisnis ini justru bersama keluarga kita, bersama pasangan kita. Ya, awal mula dulu saya bergabung bersama HNI, tadi sudah saya katakan, yang bergabung duluan suami, kemudian menyusul saya bergabung. Ya, kami juga memulai bisnis ini juga dari nol, bahkan dikatakan bisa dibilang dari minus ya Bapak Ibu ya, mulai dari minus, tapi dengan penuh keyakinan, ya, penuh dengan rasa husnuzon kepada Allah, ya, insya Allah dengan kerja-kerja keras kita, kerja cerdas, ya, insya Allah kita akan bisa melampaui masa-masa sulit. Ini subhanallah. Bahkan ingat ya, ini sedikit sharing, ingat pada waktu itu sebelum di HNI ya suami sudah bekerja gitu ya di kontraktor yang ya mungkin dibilang nyaman nggak nyaman gitu ya, mungkin semua fasilitas kita ada gitu, tapi nggak nyamannya ya harus pindah sana pindah sini ya, setiap setahun 2 tahun sekali kita harus siap-siap dipindah, anak semakin besar gitu. Ini Masya Allah gitu ya, ketika kita bertemu dengan HNI kita merasa nyaman ya, kita merasakan sepertinya ini bisnis yang tepat buat kita ya. Karena apa? Karena kita bisa menjalankannya bersama-sama ya, hidup nggak was-was, nggak ya takut nanti habis ini kemana lagi gitu ya. Akhirnya kita memutuskan, suami memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan, dan akhirnya suami menemui ibunda almarhum ya, menemui ibunda waktu itu untuk minta izin dan minta ridho gitu, bahwa beliau ingin resign dari pekerjaan dan ingin serius menjalani bisnis. Itu apa yang terjadi Bapak Ibu ya, ibunda kami itu menangis ya ketika suami saya datang gitu ya dari Palembang ke Purworejo hanya untuk menemui ibu dan ayah gitu ya, untuk minta izin dan minta restu, minta ridhonya. Itu subhanallah gitu ya, beliau menangis. Ya biasalah namanya orang tua ya, pasti yang terpikir adalah gimana nanti kamu baru merintis, nanti gimana kehidupan kamu kan gitu ya, apakah cukup untuk menghidupi anak-anak dan keluarga. Itu wajar ya pikiran orang tua seperti itu, tapi dengan bahasa yang kita sampaikan insya Allah ya, kita yakin ini adalah jalan yang tepat ya, insya Allah jika ibu ridho, insya Allah Allah juga akan ridho. Ini subhanallah ya, ini langkah awal yang kami lakukan pada waktu ini memulai bisnis HNI ini subhanallah. Jadi bagi teman-teman, mitra-mitra atau yang baru ingin bergabung bersama HNI, jangan khawatir ya, ketika yang bergabung baru istri ya, mungkin suami sudah ada pekerjaan ya di instansi atau perusahaan mana, istri ingin menjalankan, insya Allah dengan keyakinan yang penuh, insya Allah bisa menuai kesuksesan. Kuncinya adalah minta izin pada suami, ya, minta ridhonya, ya, minta restunya. Ini subhanallah, ini sudah dibuktikan oleh beberapa leader-leader saya. Ini luar biasa, ya. Ya, setiap agen yang bergabung bersama HNI, mau dia aktif maupun tidak, gitu ya, tidak aktif maksudnya walaupun dia hanya sekedar memakai saja produk-produk HNI, tapi percayalah ya, mau tidak mau dia pasti akan melibatkan keluarganya. Ketika dia bergabung, saya hanya mau pakai aja deh, produknya bagus gitu ya. Ketika dia membeli produk, pasti produk itu dia berikan kepada anggota keluarganya. Ya, dia beli pasta gigi, pasti semua anggota keluarganya pakai. Ya, dia beli madu, pasti anak-anaknya juga ikut minum, gitu kan? Dia beli apalagi susu kambing, pasti juga untuk konsumsi anak-anak dan suaminya. Sehingga ya pasti akan keluarga akan merasakan khasiat, akan merasakan manfaat ya dari
keterlibatan kita bersama HMI. Jadi jangan berkecil hati gitu ya. Ketika baru saya mah istri agak susah gitu ya, sendirian, subhanallah ya Bapak Ibu, kita di HMI tidak ada istilah sendiri karena kita tidak bisa sukses. Ya, kita tidak akan bisa sukses kalau sendirian. Ya, kita bisa sukses ketika kita berjamaah dan kita akan menjadi kita akan bisa merasakan suatu kebanggaan ketika kita bisa mensukseskan orang lain. Nah, ini kunci di HMI. Jadi ketika istri yang mau aktif, maka minta izin kepada suami, minta doa, minta restunya. Atau ketika suami yang bergabung ingin aktif di HMI, segeralah libatkan istri, libatkan anak, libatkan keluarga. Yuk kerja sama-sama, saling bahu-membahu, ya, saling mengisi, saling memotivasi. Insya Allah, ya, hasilnya pun akan maksimal. Ya, ini sudah dibuktikan oleh beberapa leader saya, gitu ya. Bahkan yang tidak harus resign sekalipun ya, yang tidak harus resign sekalipun dari pekerjaan utamanya itu mampu sukses di HMI. Ya, pada waktu Idul Fitri kemarin ya, kalau nggak salah itu Lebaran ketiga, itu saya dan suami mengantar anak pulang ya, mengantar anak ke Muara Enim. Ya, Muara Enim karena masih PSBB ya. Kita agak takut-takut juga sebenarnya mau silaturahim gitu ya, kira-kira dibukakan pintu apa enggak gitu ya. Tapi karena pas pulang kita memang searah, kami menyempatkan untuk silaturahim gitu ya ke teman-teman BC dan LED. Nah, pada waktu itu saya silaturahim ke ada di BC Muara ini ya, ada Mbak Nursi Anita gitu ya, yang beliau dengan mengelola sendiri gitu ya, mengelola sendiri bisnis HMI ini, juga BC-nya ya di rumah orang tuanya. Ini luar biasa, melibatkan kakaknya, melibatkan mengajak ayunya, adiknya, ini subhanallah. Kemudian saya mampir ke BC-nya Pak Adi Chandra. Ini subhanallah, ini juga saya kadang-kadang merasa sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya, mempunyai leader-leader hebat yang sangat luar biasa ya. Pak Adi Chandra dengan istri seorang dokter ya, ASN ya, beliau mampu membangun jaringan yang sangat kokoh ya, mampu membangun bisnis centernya dengan baik ya. Ini subhanallah, melibatkan anak-anaknya gitu ya, banyak sekali kita lihat mungkin di Facebooknya video-video anak-anaknya yatim, kreatif banget gitu ya. Ini luar biasa ya, istri bekerja, suami menjalankan HMI tapi tetap bisa sukses bersama-sama, dua-duanya menjadi LED. Ini subhanallah ya, ini bukti bahwa tidak harus resign ya, tetap bisa sukses bersama HMI. Kalau kami dulu memilih resign karena memang banyak hal yang menjadi pertimbangan ya Bapak Ibu ya, karena faktor mungkin akan ya suatu saat siap dipindah gitu ya, harus hidup terpisah gitu ya. Ini menjadi pertimbangan yang kayaknya kita nggak mungkin selamanya seperti ini. Kita harus mencari jalan keluar supaya ya itu tadi konsep atau apa yang harus kita perhatikan adalah ketahanan keluarga tadi, bagaimana kita mampu ya menjadi keluarga yang harmonis ya, yang produktif gitu ya, dan mandiri tentunya. Nah, kemudian setelah dari Pak Chandra itu saya mampir di BC-nya Bu Nani Rohaini ya. Ini subhanallah, beliau suami istri, seorang PM ASN, seorang guru ya. Ketika saya mau pamit ya, ketika saya dan suami mau pamit, itu kita sempat ngobrol sebentar di teras ya, di teras. Itu saya memandang gitu, memandang sekitar, memandang rumahnya, memandang sekitar rumahnya ini, sampai saya tercetus gitu kepada beliau gitu ya. Subhanallah ya Bunda, saya bilang, Bunda belum pensiun, saya bilang. Bunda dan Bapak belum pensiun, mungkin nggak lama lagi pensiun, tapi Ibu dan Bapak sudah mampu mempersiapkan masa pensiun yang sangat indah. Saya bilang, ini subhanallah,
gitu ya, memiliki rumah yang sudah sangat nyaman, ya, plus bisnis centernya, ya, plus kliniknya. Ini Masya Allah. Sebelumnya Bu Nani ini aktif menjalankan HMI ini di terapisnya, ya. Beliau punya rumah di belakang rumahnya yang sekarang, yang pasiennya itu luar biasa banyak banget, ya. Setiap pulang ngajar beliau sudah ditunggu oleh pasien-pasien, ya. Beliau memberdayakan ponakan-ponakannya gitu ya, anak-anaknya gitu. Lantas sempat suatu saat saya katakan kepada beliau, Ibu, ayo Ibu harus sukses di HMI. HMI ini kalau kata Bu Lilian sudah sangat pas banget, karena HMI ini dibangun ya dari 2 sayap, yaitu yang pertama sayap kesehatan, yang kedua adalah sayap entrepreneur. Ibu sudah kuat di kesehatan di Atibun Nabawi. Ayo, Ibu harus lebih sukses lagi. Ayo, Ibu harus segera, ya, Ibu harus segera keluar. Ibu harus segera eksis, melebarkan sayap, ya, kuatkan sayap entrepreneurnya. Ya, saya ingat sekali saya sempat berbicara seperti itu pada beliau. Oh, seperti itu Mi ya, dia bilang. Oh, seperti itu Mi ya. Iya Ibu jangan keasikan. Ibu jangan keasikan di terapisnya saja, tapi Ibu juga harus kuatkan entrepreneurnya. Ibu seorang guru, Ibu banyak relasi, Ibu banyak teman, Ibu bisa memanfaatkan momen-momen Ibu berada di luar, kerabat-kerabat Ibu, untuk Ibu menguatkan entrepreneurnya. Itu subhanallah, sejak saat itu saya ingat beliau semangat, beliau mulai melebarkan sayap, ya, dan akhirnya alhamdulillah beliau menjadi LED sampai saat ini. Dan suaminya sudah OLED ya kalau nggak salah, dan anaknya pun sudah ED. Dan sekarang yang menjalankan bisnis centernya adalah anaknya yang sudah tamat kuliah ya. Nah, karena beliau masih ngajar ya, beliau masih ngajar, suaminya juga masih kerja, sehingga ya Allah sampai tertegun gitu ya. Subhanallah Bu ya, seorang mohon maaf ya Bu Nani ya, mungkin sedikit saya ceritakan, seorang pegawai negeri gitu ya, bisa memiliki tempat tinggal yang nyaman, yang luas sekali ya, luas sekali, besar sekali rumahnya, sudah mempunyai kehidupan yang nyaman seperti ini ya, punya bisnis yang sudah sangat-sangat eksis ya. Ibu belum pensiun loh Bu, saya bilang. Insya Allah ini adalah persiapan yang sangat yang Allah berikan kepada ibu dan keluarga ya. Jadi untuk terkadang kan banyak orang ya, terutama orang-orang yang sudah menjelang pensiun ini kan bingung ya, galau, nanti pensiun mau ngapain gitu, uang pensiun ini mau untuk usaha apa ya, baru akan berpikir mencari usaha, mencari bisnis setelah pensiun gitu. Nah ini juga sesuatu yang harus kita luruskan. Kenapa sih harus nunggu pensiun gitu ya? Nah di HN ini subhanallah, ini bukti sampai saya tuh agak gimana ya, agak merinding gitu ya. Subhanallah, ibu sama bapak sudah berhasil ya menjadi pebisnis yang sangat luar biasa. Bahkan nanti ketika pensiun, bahkan pensiun nanti sudah nggak bingung lagi mau ngapain ya. Bahkan semua anak-anaknya sudah terlibat ya, anaknya, menantunya ya, semuanya sudah berperingkat ya, ada yang ED, ada yang SD gitu ya, bahkan keponakan-keponakannya pun diberdayakan. Nah, jadi luar biasa ya, ini adalah pasangan-pasangan yang sangat menginspirasi, leader-leader saya, mitra-mitra saya yang sangat luar biasa ya, bisa sukses dengan tanpa meninggalkan pekerjaan utamanya ya. Tapi itu tadi, karena ini adalah bisnis keluarga, di backup oleh keluarga, oleh anak-anak gitu, saling mensupport. Ini luar biasa. Banyak lagi ya leader-leader grup Andalas yang juga menjadi keluarga pebisnis di HMI, bahkan yang sudah couple ya, seperti Bu Fajria dan Bu Ade Chandra. Ada lagi Bu Evi Dahlia ya, bersama suami tercinta Pak Hendra Nasruddin, yang suami beliau adalah Pak Hendra adalah seorang perawat ya, perawat di rumah sakit, perawat jantung ya. Bagaimana saya sangat ingat sekali ya perjuangan Bu Evi merintis HMI, minta ridho dari suaminya gitu ya. Dan sampai sekarang alhamdulillah beliau sukses dengan couple LED-nya, dengan BC-nya, dengan mitra-mitranya LD
LED di bawahnya sudah menyebar di mana, di Palembang, di Bangka ya, ya insya Allah gitu ya, banyaklah gitu ya mitra-mitranya yang sudah sukses di HMI. Banyak lagi ya mitra-mitra yang lain yang kopel LED kopel ya, ada Pak Abdus Somad beserta istri ya, ada di Medan ini ada Pak Firdaus Fatwa bersama Bu Halimatus Sa'diyah, ada Pak Rizal Hamdani bersama istri Bu Armida ya. Jadi banyak yang mungkin ada Bu Agustini ya, Bu Agustini bersama Pak Helmi Indra. Ini subhanallah ya, ada Bu Sudarni ya bersama suami. Ini luar biasa. Ini membuktikan bahwa HMI benar-benar bisnis keluarga. HMI sangat tepat ya, kendaraan yang tepat untuk kita ya, yang bisa kita banggakan ya, bahkan yang bisa kita berikan gitu ya, yang bisa kita berdayakan juga keluarga kita, anak-anak kita ya, sebagai penerus-penerus kita. Jadi dalam kondisi pandemi saat ini tidak menjadi penghambat, tidak menjadi penghalang kita untuk terus berkarya, untuk terus sukses di HMI yang baru mulai bergabung. Ayo tetap optimis ya, tetap semangat ya, tidak bisa PCA, tidak bisa home service offline, nih kita masih bisa bertemu dengan cara online ya Bapak Ibu ya. Ini mungkin hikmah dibalik apa yang Allah berikan dalam kondisi seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu justru sekarang setiap hari bisa mendapatkan tambahan ilmu ya melalui sosial media yang sudah disediakan oleh manajemen dan sel HMI. Ini luar biasa. Setiap hari Bapak Ibu ya, dari Senin sampai Ahad selalu ada ya. Jadi nggak harus ilmu itu kan nggak harus selalu dari mentornya langsung ya, kita bisa belajar dari siapapun. Intinya kita mau belajar dan mau cepat-cepat belajar dan mau menjadi pembelajar yang serius gitu, cepat-cepat belajar dan menjadi pembelajar. Nah itu, jadi manfaatkan apa yang sudah disediakan oleh manajemen, yang sudah disediakan oleh sel untuk terus menambah wawasan kita, untuk mengecas semangat kita ya, untuk senantiasa menyambung silaturahim kita. Insya Allah HMI adalah kendaraan yang tepat, HMI adalah rumah kita. Yuk kita sama-sama memberdayakan ya keluarga kita agar apa? Agar tercipta ketahanan keluarga bagi keluarga-keluarga Muslim Indonesia, agar keberadaan kita memberikan manfaat kepada orang banyak, agar keberadaan kita justru tidak menjadi beban ya bagi orang banyak, kan seperti itu ya. Nah yuk mulai sekarang tidak ada lagi kata nggak bisa gitu ya, takut, saya nggak bisa ngomong, saya nggak pinter bisnis, saya nggak pinter jualan. Masya Allah, semua kita juga memulainya dari nol. Saya juga tidak punya latar belakang bisnis, saya juga tidak punya latar belakang keluarga pebisnis. Ya saya juga, ya semuanya kita belajar dan terus belajar. Sampai saat ini saya juga masih terus belajar. Temukan macan dalam kehidupan kita, berhusnuzon kepada Allah, ya milikilah, buatlah mimpi setinggi-tingginya, ya insya Allah yakin, ya itu yang selalu saya terapkan, yang selalu saya tanamkan dalam hati saya, ya husnuzon kepada Allah bahwa apapun cita-cita kita, apapun mimpi kita itu pasti akan bisa terwujud selama diimbangi dengan kerja yang benar, kerja keras, ya kerja keras dan kerja cerdas tentunya. Dan alhamdulillah ya, kadang saya merasa Allah ini baik banget gitu ya. Apalagi ya Allah ini baik banget pada kita, pada saya terutama dan keluarga. Ya tidak terbayang gitu ya. Bahkan saya sebenarnya tidak terbayang bisa. Ya banyak sekali lah ya penghargaan yang diberikan dari HMI kepada saya dan keluarga yang mungkin tidak akan saya dapatkan
ketika mungkin saya tidak bersama HMI, seperti itu ya, tidak hanya mendapatkan sehatnya tapi juga bisa lebih mandiri ya, bisa lebih berdaya guna, tidak hanya untuk saya pribadi, tidak hanya untuk keluarga saya, tapi untuk mungkin keluarga besar saya, saudara-saudara saya ya, dan mungkin saudara yang membutuhkan, tetangga, kerabat, dan masyarakat. Dan ini adalah hal yang menjadi motivasi saya, yang menjadi penyemangat saya untuk saya harus bisa menjadi manusia yang memberikan manfaat, yang bisa berdaya guna, yang saya bisa menjadi tangan di atas. Nah, ini cita-cita ya, saya ingin kita menjadi orang yang senantiasa tangan di atas. Nah, seperti itu. Ini luar biasa. Nah, itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin sedikit sharing-sharing, mungkin kalau ilmu saya yakin teman-teman, sahabat-sahabat HMI semua sudah banyak sekali ya mendapatkan ilmu-ilmu ya dari para leader-leader hebat yang ada di HMI ya. Di sini kita sama-sama belajar, sharing, menambah untuk mengecas semangat kita, mengecas motivasi kita ya, berkumpul dalam rangka bersilaturahmi. Kangen juga ya teman-teman ya, sudah berapa bulan kita tidak kumpul-kumpul bareng, tapi insya Allah dengan wasilah media sosial ini terobati lah ya kangen kita ya. Mungkin teman-teman melihat saya gitu ya, saya walaupun saya nggak melihat, nanti saya akan lihat ya di setelah acara saya akan lihat gitu ya di Facebook, ini subhanallah gitu ya. Semoga ini menjadi obat-obat kangen. Selamat teman-teman Andalas, apa kabar? Semoga tetap semangat semua ya, leader-leader, mitra-mitra grup Andalas dan juga mitra-mitra HMI dimanapun berada. Baik, mungkin ini saja, semoga bermanfaat, semoga yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Jadi jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk jangan takut untuk memulai, dan jangan pernah jangan selalu melihat kelemahan, tapi jadikanlah kelemahan itu sebagai cambuk atau motivasi kita untuk sukses bersama HMI. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Sobat HNI.
Tahukah Anda bahwa HNI mempunyai lebih dari 300 business center dan 1.100 agency center yang tersebar di seluruh Indonesia? Dan tahukah Anda bahwa HNI ID lebih dari 3.000 produk yang dipasarkan? HNI mempersembahkan Hakalmart. Fasilitas yang diberikan oleh HNI di mana produk merchant HNI ID mendapatkan peluang untuk ikut dipasarkan bersama produk utama HNI di seluruh BC dan AC. Dengan Hakalmart, BC dan AC bisa membeli produk di HNI ID dengan harga yang lebih murah, mendapatkan keuntungan langsung dari penjualan produk, dan produk tersebut akan menjadi stok saldo di HSIS. Dengan berbelanja produk HNI ID di BC dan AC, agen HNI akan mendapat keuntungan untuk bisa berbelanja secara langsung, bebas ongkir, dan pastinya tetap mendapatkan poin yang akan menjadi poin pribadi loh. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera bergabung menjadi bagian dari HNI ID.